Selama beberapa tahun terakhir, Ducati dikenal sebagai pabrikan yang paling rajin melakukan pengembangan terhadap paket motornya. Ducati Desmo CDC GP merupakan motor yang paling ditakuti saat bertarung di sirkuit yang mempunyai lintasan lurus yang panjang. Kita ambil contoh lintasan di sirkuit Losail Qatar. Sirkuit yang memiliki panjang 5,4 km dengan 1 km lebih lintasan lurusnya menjadi ajang bagi Desmo CDC untuk menunjukkan kegarangannya melibas trek lurus. Akan tetapi memasuki musim 2022 ini, pengembangan yang dilakukan oleh pabrikan lain, terutama di sektor top speed, nampaknya membuahkan hasil dan mampu mengimbangi power dari Desmo CDC GP 2022 tersebut. Seperti yang dikatakan oleh tim prinsipal Ducati, Gigi Dall'Igna, dilansir dari MotoGP.com, ia mengatakan bahwa performa musim lalu motor mereka sudah sangat baik di sektor tersebut, sehingga mereka tidak bekerja meningkatkannya dan lebih fokus pada area yang menjadi titik lemah pada motor mereka tahun lalu, seperti di saat melibas di tikungan cepat. Performa yang ditampilkan Honda musim ini masih jauh dari harapan. Hasil apik yang ditampilkan saat tes pramusim di Sepang dan Mandalika beberapa waktu lalu tidak bisa diwujudkan saat musim 2022 dimulai. Otomatis, perburuan gelar juara pada musim ini bisa dikatakan hampir mustahil dilakukan oleh pabrikan Jepang tersebut. Fakta tersebut pun didukung oleh beberapa pernyataan dari beberapa pembalapnya yang mengeluhkan bahwa RC23V mereka tidak mampu bersaing dengan para rivalnya di lintasan. Perubahan besar-besaran yang dilakukan mereka nyatanya tidak menyelesaikan masalah mereka musim lalu, malahan memunculkan beberapa permasalahan baru bagi mereka. Marc Marquez yang tahun lalu melakukan comeback spektakuler dengan kondisi yang belum 100%, dengan paket RC23V lawas, nyatanya bisa podium dan memenangi beberapa balapan seri. Kalau saja ia tidak mengalami glifobia, mungkin saja ia bisa sedikit merepotkan perebutan gelar juara dunia. Raihan terbaik Honda musim ini adalah podium Qatar oleh Pol Espargaro. Setelah itu, ia belum mampu kembali mengulangi konsistensinya. Sedangkan Marc Marquez sebagai pembalap utama di Repsol Honda belum mampu menembus podium, walaupun ia mampu konsisten finish di 10 besar dan menjadi pembalap Honda terbaik di klasemen. GP Italia yang akan digelar di sirkuit Mugello pekan ini akan menjadi tantangan besar bagi skuad Honda. Bagi Marquez, sirkuit Mugello yang cenderung cepat dan mengalir memberikan kepercayaan diri besar baginya untuk menjalani balapan pekan ini. Karakter sirkuit tersebut diyakininya lebih bersahabat dengan RC23V mereka saat ini, dan ia yakin bisa berjuang memperebutkan podium. Sedangkan Pol Espargaro berharap tahun ini bisa balapan lebih baik di Mugello. Tahun lalu, ia hanya mampu finish ke-12 dan terpaut 26 detik di belakang pemenang balapan. Pekan ini, ia ingin memperbaiki performanya dan menunjukkan hasil yang lebih baik dari tahun lalu. Memasuki era MotoGP 1000cc, perkembangan piranti yang dipakai di kelas MotoGP semakin meningkat pesat. Sistem elektronik yang semakin rumit, fairing dengan sistem aerodinamika serta perangkat pendukung lainnya mulai mengalami perkembangan signifikan. Tim-tim di MotoGP berlomba-lomba menciptakan inovasi baru guna bersaing di lintasan dan menjadi yang tercepat. Di era MotoGP beberapa tahun terakhir ini, perbedaan 0,1 detik antar pembalap sangat membuat perbedaan jarak yang jauh apalagi saat sesi kualifikasi. Penambahan piranti pendukung seperti winglet atau sayap untuk sistem aerodinamika memanglah sangat penting dan berpengaruh besar terhadap kecepatan motor saat melaju di lintasan. Perangkat yang pertama kali diperkenalkan oleh Ducati pada motor Desmo CDC mereka pada tahun 2021 itu nyatanya memang mampu mengatasi efek tenaga motor yang semakin besar. Efek downforce yang dihasilkan mampu meningkatkan grip ban serta meningkatkan feeling para pembalap terhadap motornya. Alhasil, mereka dapat melaju dengan sangat kencang di lintasan. Kemunculan aerofairing pada awalnya menuai banyak perdebatan di pedok, bahkan pada 2016 sempat dilarang penggunaannya. Namun akhirnya setelah dilakukan sedikit perubahan dan modifikasi, penggunaannya diizinkan kembali sampai saat ini. Akhir-akhir ini muncul kembali pernyataan bahwa Dorna harus meninjau ulang penggunaan dan efek bahaya penggunaan aerofairing. Masalah keselamatan menjadi topik utama untuk alasan tersebut. Dikatakannya kepada Speedweek, Direktur KTM Motorsport Pete Bader menyatakan bahwa saat ini para pembalap harus memiliki jarak yang sangat dekat untuk dapat melakukan overtake kepada rival di depannya. Akan tetapi, jarak yang terlalu dekat dapat membuat ban depan pengendara di belakangnya menjadi cepat panas,
karena efek slipstream yang dihasilkan dari motor di depannya. Sehingga MotoGP saat ini minim sekali overtaking antar pembalap yang membuat balapan sedikit membosankan di trek-trek tertentu. Senada dengan Pete Beirer, pernyataan ini juga dikatakan oleh Marc Marquez. Ia menyatakan pada balapan saat ini, para rider sulit melakukan overtake kepada rival di depannya. Jika hal ini tidak segera diatasi, mungkin balapan MotoGP akan menjadi membosankan untuk ditonton.